Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Setelah Ratu Entok selesai dengan kasusnya, maksudnya dia sudah ditangkap oleh polisi dan ditetapkan menjadi tersangka kasus penistaan agama Kristen, sekarang muncul lagi video yang tengah viral dari seorang perempuan yang mualaf, namanya itu Nora Aritonang, yang mulutnya itu, waduh, kalau sudah membahas Kristen dan menghina kekristenan itu, wah, nggak bisa berhenti dia itu ya. Dan kali ini memang sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang komplain, protes, bahkan meminta untuk dilaporkan. Dan itu juga tidak hanya berasal dari kalangan Kristen, melainkan juga dari saudara kita Muslim. Ada tokoh dari NU yang nama channelnya itu KBN Nusantara, kalau tidak salah namanya Gus Umar, juga menyerukan supaya orang-orang seperti Nora Aritonang ini ditangkap karena merusak persatuan Indonesia. Mari kita bersama-sama melihat video Nora Aritonang yang menghina Yesus secara membabi buta berikut ini. Tuhan, kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari, dia akan dandan. Berumur 8 hari, nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Saya heran ya dengan Nora Aritonang ini ya. Kenapa dia begitu benci sekali dengan Yesus? Ada apa? Ini sungguh-sungguh benci atau hanya sekedar konten untuk menaikkan rating dan juga jumlah viewernya supaya pemasukannya besar, gitu. Kalau hanya sekedar konten, kenapa harus seperti ini? Kenapa harus menyakiti hati umat Kristen dengan cara menghina sesembahan orang Kristen? Apa yang dilakukan oleh Nora ini benar-benar tidak pantas. Sungguh-sungguh tidak pantas, tidak patut dilakukan oleh seorang yang berpakaian seperti Nora ini. Seharusnya kalau dia melakukan itu ya, berkaca dulu, oh saya kan sudah jadi Muslim, seharusnya saya menjadi lebih baik daripada saya menjadi Kristen dulu, kan begitu. Nah ini tidak, malah kebalikannya apa yang dilakukan oleh Nora Aritonang ini. Dia mengatakan bahwa Yesus ini nggak normal katanya dia itu. Karena, ya mohon maaf, dia punya alat kelamin tapi tidak menikah, tidak seperti nabinya. Lah, kenapa harus dibanding-bandingkan? Kan memang berbeda, tidak bisa disamakan. Gitu. Oleh karena itu, orang-orang seperti Nora ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas supaya tidak ada Nora-Nora yang lain, supaya tidak ada Ratu Entok yang lain, supaya tidak ada yang menista agama orang lain, gitu ya. Nah, yang dikatakan oleh KBN Nusantara ini bagus. Meskipun beliau ini adalah seorang ulama, seorang NU, gitu ya, tapi cara berpikir beliau itu sangat keren, gitu ya. Tidak hanya tentang agamanya, tapi juga bagaimana menjaga persatuan di Indonesia dengan cara saling menghormati dan saling menghargai keyakinan orang lain. Nah, mari kita simak videonya Gus Umar berikut ini. Pak Polisi, ini ada PR satu lagi buat panjenengan. Itu saya temukan di akun Twitter atau akun X sekarang ya. Katanya namanya Nora Aritonang. Dia dengan sangat gamblang
menghinakan sesembahan umat Kristiani. Dia menyebut jelas-jelasan Tuhan Yesus. Ini tidak boleh dibiarkan, Pak. Nanti berbahaya ini kan, orang-orang yang merusak kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana kemarin ketua FPI di Parepare ditangkap, sudah ditahan. Maka ini juga saya kira parah, sama parahnya. Ini menghinakan sesembahan umat lain. Ini kalau dibiarkan, nggak diurus, nggak ditangkap, nanti akan semakin banyak orang macam seperti ini. Dan ini dampaknya luar biasa, sangat merusak persatuan, merusak kerukunan antar umat beragama. Kalau kemudian umat agama lain, umat Kristiani atau yang lain, membalas hal yang sama, mendiskreditkan simbol-simbol agama, nabi umat Islam, misalkan, di tempat agama mereka atau di wilayah yang mayoritas non-muslim, kemudian masyarakat muslim di wilayah lain marah, bisa menjadi perang saudara, Pak. Iya, makanya sekali lagi saya sudah beratus-ratus kali mengingatkan, orang-orang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ya kebetulan nih pelakunya muslim, ya. Dari pakaiannya dia pakai kerudung, pasti seorang muslimah. Apalagi seorang muslimah sebagai warga mayoritas di tanah air ini, ya mestinya memberikan contoh yang baik, memberikan teladan uswah yang hasanah yang baik kepada warga lain yang minoritas. Jangan mentang-mentang mayoritas kemudian seenaknya menghinakan, merendahkan, menyudutkan sesembahan nabi umat agama lain. Tuh kan, betul apa yang dikatakan, bahwa jangan sampai ada orang yang kemudian membalas apa yang dilakukan oleh Nora ini kepada simbol-simbol agama Islam, termasuk nabinya. Gitu. Kalau ada orang yang melakukan itu kepada simbol-simbol agama Islam, ya sudah tahu sendirilah apa yang akan terjadi. Nggak usah menunggu lama. Jadi kalau kamu nggak mau dihina, agamamu nggak mau dilecehkan, nggak mau dijelekkan, gitu, ya jangan menjelek-jelekkan agama orang lain, apalagi sesembahannya. Itu tidak boleh. Kalau kamu mau pindah jadi Islam, silahkan. Itu baik, itu bagus. Asalkan kamu menjadi seorang Islam yang sungguh-sungguh, belajar Islam sungguh-sungguh, belajar ngaji sungguh-sungguh, belajar sholat sungguh-sungguh, dan semuanya harus sungguh-sungguh gitu ya. Harus mencerminkan ajaran yang baik, bukan sebaliknya. Kami tidak masalah kalau ada orang yang mau mualaf kah atau mau masuk Hindu, Buddha, nggak masalah. Ya. Kalau itu pilihanmu ya nggak masalah, karena semuanya sudah dijamin oleh undang-undang. Yang penting setelah pergi meninggalkan agama lama, jangan pernah menjelek-jelekkan agama yang dulu. Itu tidak baik, itu tidak betul. Jadi, tolong ya Pak Polisi ya, supaya orang-orang seperti ini juga ditertibkan, supaya kesatuan kita, persatuan kita ya, antar umat beragama itu terjalin dengan baik, tidak dinodai oleh orang-orang seperti ini. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.